Pro dan kontra pembangunan jalur sepeda permanen di DKI Jakarta yang menghabiskan dana mencapai 28 miliar masih belum jelas statusnya, apakah diteruskan atau dibongkar. Jalur sepeda permanen ini semestinya bisa membangun budaya dan juga etika pengguna jalan, khususnya pesepeda saat menggunakan jalan publik agar tertib berlalu lintas. Lalu bagaimana solusi terbaik untuk menciptakan budaya bersepeda tanpa mendiskriminasikan pengguna jalan lain, dan apa tanggapan warga terkait wacana pembongkaran jalur sepeda? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Floganza bersama Bayu Pradana. Hai pemirsa Floganza, bersepeda menjadi aktivitas yang digandrungi masyarakat dunia termasuk Indonesia pada masa pandemi. Namun jalur khusus sepeda ini menjadi sorotan khususnya di DKI Jakarta. Sejumlah pihak menilai jalur sepeda yang dibangun dengan biaya yang fantastis ini harus dibongkar. Namun, adakah solusi bagi para pesepeda yang menjadikan jalur khusus ini sebagai alat transportasi mereka? Dan bagaimana juga pemerintah menjadikan dana yang fantastis digunakan untuk membangun jalur sepeda ini agar tidak sia-sia? Kita cari tahu. Menghabiskan dana sekitar 28 miliar. Seperti inilah bentuk dari jalur sepeda yang ada di DKI Jakarta. Dengan lebar 2 meter membentang dari Senayan hingga Sudirman Tamrin, nantinya sejumlah fasilitas berupa wayfinding, lalu juga pijakan kaki, sampai ke rest area, rencananya akan melengkapi jalur sepeda ini. Namun dengan alasan perbedaan atau diskriminasi dari sesama pengguna sepeda, sejumlah pihak mengusulkan agar jalur sepeda secara permanen ini ditiadakan. Data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, biaya yang dihabiskan untuk membangun jalur sepeda ini mencapai 30 miliar rupiah. Sementara rencananya akan ada 11,2 jalur sepeda yang dibangun dari Bundaran Senayan sampai ke Bundaran Hotel Indonesia. Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Kemenhub berencana akan membangun total 500 km jalur sepeda di 5 wilayah administrasi di DKI Jakarta. Sementara saat ini baru ada 63 km jalur sepeda yang tersedia. Targetnya 101 km jalur sepeda ini akan selesai pada tahun ini, termasuk jalur terproteksi dan juga jalur yang tidak terproteksi. Jalur sepeda ini juga membentang di berbagai belahan dunia. Contohnya di Eropa, sedikitnya ada 2.000 km jalur sepeda yang membentang. Paling panjang ada di Perancis, sepanjang 727 km jalur sepeda ini sudah tersedia di Perancis. Sedangkan di Amerika, ini ada 1.052 jalur sepeda yang membentang. Dan juga di negara-negara di Asia Pasifik, total ada 226 km jalur sepeda yang tersedia. Lalu bagaimanakah progres jalur sepeda di Indonesia? Bagaimana solusi untuk mengakomodir kebutuhan para pesepeda? Perlukah aturan dan juga regulasi ini diberlakukan untuk mengatur para pesepeda yang ada di jalan raya? Ini dia jawabannya. Cukup besar, sebesar 28 miliar. Sebetulnya pembatas yang dibuat itu ditujukan sebagai kekuatan struktur untuk memilah dan membentuk perilaku. Dengan adanya jalur pemisah antara sepeda dengan non-sepeda, itu menunjukkan bagaimana masyarakat diatur supaya taat dengan aturan. Pembatas itu maksudnya adalah menggiring, mengarahkan, atau menjadi pedoman bagi pengguna sepeda supaya taat dengan ketentuan yang dibuat. Gara-gara ada pesepeda yang menyimpang keluar dari koridor sepeda, itu menunjukkan sebetulnya ada masyarakat yang tidak mau diatur. Kenapa? Karena dia melihat positioningnya. Sepeda mereka ada road bike, kecepatannya tinggi, mereka berkelompok, mereka juga punya semacam prestise karena sepedanya juga harganya mahal. Nah,
keinginan mereka untuk keluar dari aturan, itulah yang sebetulnya tidak harus menjadi alasan untuk membongkar jalur sepeda yang sudah ada. Suatu saat ketika semua orang taat dengan aturan, pembatas betonnya bisa dibongkar. Pembatas beton itu artinya menjadi pemilah pembatas agar apa? Supaya motor tidak masuk ke jalur sepeda, supaya pesepeda juga taat dengan aturannya. Jadi dalam hal ini yang ingin dibuat dengan pembatas dan adanya jalur sepeda itu adalah terbangunnya ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bagi semua pengendara motor maupun bukan motor. Pengaturan ini sudah cukup bagus, tinggal bagaimana perkembangan ke depannya. Mudah-mudahan dengan ada pemilahan itu bisa mendorong budaya bersepeda, mendorong budaya tertib, taat aturan, dan yang paling penting adalah membangun beretika ketika menggunakan jalan publik. Area SCBD aja sih, Sudirman gitu. Buat kerja, Buat kerja. Mas, kalau misalkan jalur sepeda rencananya dibongkar, setuju nggak sih Mas sebagai pesepeda Mas? Sebenarnya sih dibongkar juga sayang ya. Udah ngeluarin anggaran banyak juga gitu. Biasa pakai sepeda buat apa nih Mas? Untuk kerja sekarang. Buat kerja. Mas, kalau ada rencana jalur sepeda ini dibongkar, setuju nggak Mas sebagai pesepeda? Nggak setuju. Kenapa Mas? Karena ini menguntungkan sekali bagi sepeda. Dan safety juga kan dari mobil-mobil, motor-motor. Jadi menguntungkan banget. Kenapa harus dibongkar? Oke. Harapannya kepada pemerintah Mas ke depannya untuk para pesepeda? Harapannya untuk jangan dibongkar. Karena menguntungkan bagi pesepeda dan para komunitas juga semakin nyaman dan safety. Gunawan biasa pakai sepeda buat apa nih Mas? Buat berangkat kerja, aktivitas sehari-hari. Oke, Mas, kalau ada rencana jalur sepeda dibongkar, setuju nggak Mas? Kurang setuju kayaknya. Kenapa tuh? Itu sangat menguntungkan bagi saya. Iya. Oke. Harapannya buat pemerintah buat pesepeda ke depannya seperti apa? Ya mestinya harus lebih bagusin lagi atau diperpanjang jalurnya ya. Agar baik untuk diri sendiri dan juga pengguna jalan lain, seharusnya ada peraturan bagi pesepeda seperti yang diterapkan di Jepang. Yang pertama, para pesepeda ini harus menggunakan jalur paling kiri yang ada di jalan raya. Yang kedua, para pesepeda harus menggunakan jalan dan tidak menggunakan trotoar, kecuali untuk balita, lansia, dan juga penyandang difabel. Dan yang ketiga, para pesepeda ini harus mengutamakan para pejalan kaki. Selain itu, para pesepeda juga harus mematuhi aturan yang berlaku. Bagi para pelanggar, ini nantinya bisa dikenakan denda maupun kurungan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bersepeda bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga lingkungan daripada polusi. Tapi ingat, menjaga keselamatan satu sama lain ini juga menjadi hal yang terpenting. Apapun transportasi Anda, saling menghormati sudah menjadi tugas kita sebagai sesama pengguna jalan. Bersama juru kamera, Ade Suryananda dan juga Nipo Andi Muharom, saya Bayu Pradana. Sampai jumpa.